Makanya serepot apapun, sesulit apapun, sholat witir mah jangan ditinggal. Kenapa? Ya bisa sambil duduk. Kenapa? Sholat sunnah. Itu jangan sampai ketinggalan. Salah satu rahasia Abu Hurairah radhiyallahu anhu kedengaran sendalnya di sorga sebelum masuk sorga, ketika Nabi Isra Mi'raj, itu kena Abu Hurairah tidak pernah meninggalkan sholat witir. Udah masuk duluan sendalnya ke dalam sorga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan yang sangat mahal. Kalau diberikan kesempatan jangan disia-siakan. Salat subuh ini kesempatan yang Allah berikan pada kita, kita kerjakan sebaik-baiknya. Kalau bisa bangun 1 jam sebelum sholat subuh, kita mandi sehat dan mandi bersih, mandi suci silakan. Terus kita berwudu dengan baik, isbagul wudu, sempurnakan wudunya karena di rumah tidak antri, di masjid lain lagi. Kemudian kita sholat sunnah tahajud karena memang masih ada waktunya. Lalu kita lanjut berangkat ke masjid atau ke mushola, kita sholat tahiyatul masjid, kemudian i'tikaf. Kita kerjakan itu sebaik-baiknya, kita niatkan lillah supaya kita mendapat tabungan pahala yang terus bertambah. Belum tentu besok pagi kita bisa melakukan seperti ini. Bisa jadi kita tidak ada kesempatan karena sakit, karena dalam perjalanan, dan bisa jadi sudah tidak bisa lagi berdiri karena sudah pulang ke rahmatullah. Nah, mudah-mudahan masih diberikan kesempatan lebih banyak, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah dan juga bapak-bapak yang ada di rumah sambil tiduran, ada kopi bisa dinikmati, ada teh bisa dinikmati, nggak ada ya dengar-dengar dah dari rumah karena mungkin tidak sempat atau tidak kuat jalan ke masjid. Sudah lama saya hampir 1 bulan kurang lebih mengimami sholat subuh bersama bapak-bapak di sini. Terus sambil ngimami, sambil menyimak dan mengamati pelaksanaan sholat yang kita kerjakan bersama-sama. Nah, supaya sholat kita makin bagus, makin licin, makin klimis, makin keren. Kita kan pengennya yang paling bagus kalau apa-apa. Kadang-kadang kita nggak mau yang paling bagus kalau ibadah ini. Sholat kadang-kadang mau di belakang baik. jangan di belakang. Yang kalau barisan paling bagus barisan tuh. Kalau barisan orang laki-laki yang paling paling bagus, yang paling belakang kurang bagus. Nah, kalau barisan ibu paling depan paling yang tidak bagus. Kalau barisan ibu-ibu tuh, ibu kalau sholat berjamaah di masjid atau di mushola, barisan paling depan ibu-ibu paling tidak bagus. Kenapa? Karena nempel dekat ke barisan bapak-bapak, itu jadi masalahnya. Nah, kita buat bapak-bapak barisan yang terbagus, barisan yang paling depan. Nah, dari sana kadang-kadang masih dorong-dorongan barisan depan.
Jangan. Selagi kita punya jatah duluan ambil. Ya, ambil jatah kita duluan. Siapapun pojok situ yang datang duluan, dia yang paling berhak untuk mengambil, dan tidak boleh, oh ini tempat saya, ente terlambat. Datang kesiangan minta pojok sini. Ya, ini pojok yang paling asik gitu. Ya, barisan ini sampai sana, ini adalah barisan istimewa, jangan dimain dorong-dorongan. Ya, terus isi dari saf ke pertama terus berikutnya. Siapa yang datang duluan, ya dia yang punya hak. Walaupun yang belakangan itu datangnya orang pejabat, ya kalau ustadz kan, kalau kiai kan ada pintunya, kalau khotib di belakang situ nggak boleh nyala-nyala orang kecuali masih kosong. Kalau udah penuh nggak boleh dilihat dari sini terus sini. Ini ada pintunya, makanya disiapkan pintu ke masjid, pintu samping buat khotib. Ya, dan bukan hanya itu, ada filsafatnya. Jadi nanti kalau imamnya batal atau sudah tidak mampu, ya keluar lewat pintu ini digotong. Terus saya perhatikan teman-teman yang bisa baca Quran, bagus bacanya, dan apalagi memang sudah pernah ngimami, ya jangan sholat di pojok-pojok, di belakang barisan imam. Pak Haji Mukhoyar sini ya Pak Haji, ya, di belakang imam. Kenapa? Karena imam itu pertama bisa jadi lupa, diingatkan oleh imam makmum di belakangnya yang memang tahu betul. Seperti di belakang imam Masjidil Haram itu, di belakangnya 10 orang yang hafal Quran di belakangnya. Ya kita paling tidak bisa menggantikan kalau ada apa-apa. Ya, Pak Haji Saiful di belakang sini, Ustaz Sahrani, ya Ali, Ustaz Ali nih, Ali ini di belakang bacanya bagus ini, jangan di belakang. Ya, sewaktu-waktu imam itu tadi kelupaan, bukan sebatas lupa, sakit, gak bisa melanjutkan keimamannya, kepemimpinannya, sakit dia, gak bisa dipaksakan. Kalau udah bacanya kelihatan udah makin sember nggak suaranya, nah ini berarti sakit nih. Dan bukan sebatas sakit, ada orang imami sholat meninggal kan, jadi nggak, kalau ada yang ganti di belakang nggak panik, berarti ada 5 orang di belakang imam, ada 10 orang, 3 orang maju ngangkat imam ke pintu, atau 2 orang minimal, selebihnya terus lanjutkan sholatnya. Sudah sampai di mana? Di rakaat keberapa tadi? Rakaat kedua, lanjutkan. Rakaat ketiga, lanjutkan. Jadi ini termasuk yang saya perhatikan kadang-kadang kita yang biasa ngimami jangan di belakang, jangan di pojok-pojok, di belakang imam persisnya, supaya tadi itu kalau terjadi la samahallah. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tapi bisa jadi orang kadang-kadang memang pengen saat menjadi imam atau lagi sholat meninggal, kan keren bener. Mahal itu, mahal. Tidak gampang. Kalau lagi ihdinas siratal mustaqim, makin kecil suaranya les terus meninggal. Subhanallah. Jika meninggal itu bukan karena apa-apa, ya memang ajalnya sampai di situ. Nah, ini yang ketiga. Terus yang berikutnya tentunya semuanya nanti bisa saling mengingatkan. Saling mengingatkan, itu yang paling penting. Selesai sholat ada bisik-bisik nanti, Ustadz tadi ada yang salah baris di Al-Fatihahnya. Oh iya, terima kasih, jazakallah khairal jaza, mudah-mudahan Allah berikan pahala yang besar, antum telah mengingatkan kita. Begitu. Soalnya kalau enggak bisik-bisik, ya namanya kesalahan bisa terjadi. Tadi lupa, ini salah. Kalau dibiarkan saja nanti salah terus. Nah, kalau salah terus kan bisa jadi kalau Fatihah mah kalau yang rukun nanti bisa jadi masalah sholat kita. Dan kita imam lagi bertanggung jawab besar kan? Di situ jadi masalahnya. Jadi di belakang kita makmum nanti kita tanggung jawab kita kan? Makanya pagi ini kita mencoba bersama
rukun sholat yang keempat. Ini yang saya perhatikan, perlu juga ada perbaikan. Perbaikan. Rukun sholat yang keempat. Rukun sholat itu kan ada 13. Pertama niat. Niat itu tempatnya dalam hati. Tapi saya adalah orang yang mengantar niat di mulut saya. Memang tempatnya dalam hati. Nah, supaya lebih connect, supaya lebih nyambung, saya niatkan dulu dengan dalam mulut dan lidah saya. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilar kiblati adaan. Kalau imam tidak niat pun nggak apa-apa. Cuman tidak disunahkan untuk niat jadi imam. Imam itu apa sih? Pemimpin, gak usah diniatkan jadi imam. Kenapa? Berat. Makanya usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilar kiblati ada lillahi ta'ala, selesai. Yang makmum memang wajib tempelkan adaan makmuman. Kalau imam enggak, adaan lillahi ta'ala. Takut itu banyak imam tidak nempelkan imaman lillahi ta'ala karena tidak dianjurkan untuk niat jadi imam. Tapi kalau makmum wajib niat tempelkan makmuman lillahi ta'ala, karena kalau nggak ikut nanti sholatnya tidak sah. Nah, itu niat. Jadi dilafadzkan silahkan, tidak pun tidak apa-apa Bang Tamid. Kamu usolli nggak apa-apa ya. Cuman saya emang nggak bisa kalau nggak usolli. Kenapa? Suka ingat macam-macam. Begitu usolli fardhu subhi konsentrasi langsung, oh saya mau sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa taala. Saya mau sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau makmum, sekali lagi jangan sampai kelupaan, makmuman lillahi ta'ala. Itu niat takbir, niat sholat. Nah, niat itu makrunan bi takbir. Yang kedua takbiratul ihram namanya. Jadi ketika kita usolli fardhu subhi rakaatain itu di lidah Allah, di dalam hati itu masuk. Udah dalam hati dan masuk, saya niat sholat subuh 2 rakaat. Allahu Akbar. Takbir yang kedua. Rukunnya nih. Nah, suaranya ya tentu imam keraskan. Ya, makmum bisa cukup terdengar oleh telinganya, nggak apa-apa. Kalau imam nggak bisa, suaranya Allah yang keras. Dan lafaz takbir itu ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kalau muadzin, kalau mau disambung boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Napas sakta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau mau dipisah sendiri-sendiri boleh. Allahu Akbar. Kayak sholat, kayak azannya orang Badui. Ya. Waktu subuh nih azannya, biar orang pada bangun. Allahu Akbar. Satu-satu. Allahu Akbar. Boleh. Ya, boleh dipisah. Tapi kalau disambung dua-dua, maka harus disambungkan baris terakhir dari Allahu Akbarullah. Ini takbiratul ihram, redaksinya Allahu Akbar. Lafaz lamnya itu dipanjangkan. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar ini orang Turki yang memang lidahnya tidak banyak berlatih. Nah, kita kalau itu harus dilatih di depan yang fasih makhrajnya Allahu Akbar, Akbar. Ya, ada Allahu Akbar. Nah, ini karena memang kurang latihan. Nah, yang ketiga al-qiyam, berdiri. Itu masuk rukun. Kalau mampu, ya. Kalau tidak mampu duduk. Kalau bisa duduk,
tiduran. Gak bisa tiduran, celentang, miring. Celentang tadi tiduran miring, palanya sebelah utara, kayak jenazah di dalam liang lahat. Kalau sholat dalam keadaan miring. Kalau nggak bisa celentang, kemana ngadepnya? Kakinya madhab ngulon, palanya belah-beletan. Itu kalau celentang. Itu kalau dalam sholat wajib berdiri, kena rukun. Tapi kalau dalam sholat sunnah, nggak apa-apa sholat sambil duduk, walaupun dalam keadaan sehat walafiat. Cuman capek banget kita. Kalau gak bisa sholat witir nih, roman-romannya malam kagak bangun nih. Capek bener. Udah sholat witir sambil duduk, nggak apa-apa. Sah sholatnya, karena sholat sunnah boleh dikerjakan sambil duduk walaupun dia bisa berdiri. Karena faktor capek bisa jadi nggak bisa nggak kuat kita berdiri, capek banget nih, ya udah kita sholat sambil duduk, sholatnya sholat sunnah. Makanya serepot apapun, sesulit apapun, sholat witir mah jangan ditinggal. Kenapa? Ya bisa sambil duduk. Kenapa? Sholat sunnah. Gitu. Jangan sampai ketinggalan. Salah satu rahasia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kedengaran sendalnya di sorga sebelum masuk sorga, ketika Nabi Isra Mi'raj, itu kena Abu Hurairah tidak pernah meninggalkan sholat witir. Udah masuk duluan sendalnya ke dalam sorga. Kedengaran. Ini takbiratul ihram, ya. Setelah takbiratul ihram, kita yang keempat nih, yang keempat kita baca Fatihah. Nah, yang keempat baca Fatihah dari mana mulanya? Dari basmalah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid daraini amin wa rabi'uha ati wa rabi'ul arkan, rukun-rukun yang keempat dari rukun salat, qira'atu Fatihati kulli rak'atin fi qiyamiha li khabari syaikhain, membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat di saat berdirinya. Kenapa? Karena berdasarkan dalil dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh dua pakar hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya strata hadisnya, tingkatan hadisnya sangat tinggi kesohihannya. Apa kata Rasulullah? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab ay fi kulli rak'atin. Tidak dianggap sholat. Nah, ini macam-macam terjemahannya nih. Tidak dianggap sholat. Ada yang bilang tidak sempurna sholatnya. Tapi di sini an-nafyu lil jinsi, betul-betul meniadakan. Jadi tidak sah sholat seseorang yang tidak sah sholat bagi seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ai fi kulli rak'atin, itu pada tiap rakaat. Ila rak'ata masbukin, kecuali satu rakaatnya orang yang ketinggalan cuman dapat ruku, ya tidak apa-apa, tidak baca Fatihah. Disitulah imam nanti bertanggung jawab. Nah, dia nggak punya Fatihah tuh, tapi ditanggung oleh imam. Ya, nggak punya Fatihah, ditanggung oleh imam. Artinya imam tuh nanti dibawa ke masyarakat. Kalau imam itu pemimpin itu, lihat makmumnya ada masbuk. Ya, artinya ada masbuk tuh nggak punya, dia ditanggung oleh imam. Nah, itu bertanggung jawab. Fala tajib alaihi fiha, maka si masbuk itu imamnya makmum ketinggalan apa? Ketinggalan takbir, ketinggalan baca Fatihah. Cuman begitu datang masuk masjid, Allahu Akbar, dia langsung imam langsung ruku, ikut ruku. Kalau dia ikut ruku dapat satu rakaat. Fatihah katanya juga dibaca, Ustaz. Dia nggak dapat Fatihah. Iya, itu sudah tanggungan imam. Yang penting dapat ruku bersama imam, udah dipikul itu oleh imam. Nah, disinilah Bapak, makanya karena hadisnya begitu nampak dan hadisnya tadi
sangat tegas di dua kitab sahih hadis Bukhari Muslim. Makanya imam-imam senior di Madinah setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ada sakta. Sakta itu berhenti bentar, sebentar. Di sakta itu apa yang dibaca? Berhenti bentar. Kalau setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, berhenti sebentar. Rabbighfirli. Baca apa? Itu sakta, segitu saktanya tuh, berarti segitu. Setelah waladdallin, jamaah dan makmum, imam dan makmum baca Rabbighfirli, segitu. Tapi karena di masjid dan musola banyak bocah, begitu waladdallin langsung disabrok, amin, itu bocah, kita ke bawah. Itu sebenarnya ada sakta, sunnah. Bagus, kasih napas dulu. Imamnya napas, bapak-bapak makmumnya Rabbighfirli. Kita juga amin tuh. Imam bilang A, baru kita ikut amin. Amin boleh dibaca panjang A-nya dan boleh dibaca pendek. Amin boleh. Boleh dipanjangin amin. Kalau kita umumnya panjang A-nya. Kita nih, kalau di beberapa masjid yang kita pernah sholat ya Jumat Khoyar ya di Madinah, amin, kan begitu, nggak panjang A-nya, itu kira-kira boleh, amin. Gitu. Nah kita emang udah biasa amin, emang benar, ya boleh, silakan. Nah ini nanti kita latih nih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baru gitu ya Pak, ikut ya aminnya. Jadi diam dulu, jangan disambar pojok. Kalau anak-anak terus ingatin dulu tuh. Nah, jangan amin dulu ya sebelum imam amin. Kalau bilang imamnya A, baru anak-anakku sekalian bilang amin. Itu memang karena memang belum ngaji mereka, akhirnya main sambar itu amin. Nah, kita ke bawah ikut amin. Ya kalau maghrib yang paling terasa mah, bocah kan banyak maghrib, masya Allah, kemeresak. Oh bapaknya mau kemana? Di musola kadang sampai 50 anak, saya hitung-hitung. Ya Allah, saya bilang ini kan harus didampingi ayahnya. Kalau nggak didampingi ayahnya kan pada dorong-dorongan baik sama teman-temannya. Masya Allah. Lah kita gubris juga kan emang kader kita ke depan begitu. Kalau kita gubris nanti wah musola masjid nggak aman buat kita kan besok jangan ke masjid lagi dah. Anjir ribet kan. Padahal dia harus duduk di masjid, harus tahu masjid, wiridan sama-sama. Nah pagi lu kan kita dia ditakut-takut masih kecil. Mantarakal wirda fawakirdun. Wah takut bener kita. Siapa orang meninggalkan wiridan, nggak ikut wiridan jadi monyet, takut kita duduk. Walaupun pantat tuh pengen berangkat baik, duduk aja tuh bocah. Sekarang gak ngerti digituin. Benar Ustaz, begitu namanya. Anak-anak sekarang kan pinter ngomongnya, pinter protesnya. Emang kenapa Pak? Begitu. Dulu kan enggak, iya Mak, iya Pak, begitu kan. Kan bapak dan ibu tidak akan nyuruh yang tidak baik. Masih kalau bapak dan ibu tidak akan melarang yang tidak baik. Ya masih nanya, emang kenapa Pak? Nah itu emang repot sekarang. Itu tanda-tanda juga bentuk anak yang tidak taat sama bapak dan ibu gitu. Emang kenapa Pak? Emang kenapa bapakmu itu lebih tahu, makmu lebih paham kenapa? Masa makmu ngelarang kamu perbuatan yang memang tidak baik, apa yang baik? Pasti yang baik dilarang apa? Disuruh, yang tidak baik dilarang kan begitu. Kalau dulu mah nggak ada. Jangan keluar habis maghrib neng. Maghrib jangan keluar sampai isya ya. Nggak ditanya emang kenapa Mak? Enggak. Ya Mak, dah. Tong jangan keluar tong habis maghrib isya mah. Diam-diam di rumah ya. Ya Mak, begitu semua. Lalu nanya mengapa Mak? Mengapa Mak? Nah ini anak-anak luar biasa sekarang. Itu pengaruh-pengaruh yang mereka lihat di layar-layar, di monitor. Itu masalahnya sekarang.
Nah, ini setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita coba ya Pak. Coba setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Bapak mau amin apa enggak nih? Itu nanti lafaz amin dibaca bukan hanya dalam sholat. Kalau Bapak dengar ada orang baca Fatihah, ya, terus kita bilang amin juga. Walaupun di luar sholat, seperti dalam pembukaan pengajian itu ya, pengajian kita hari malam Jumat, malam Senin, malam apa gitu, atau hari Senin hari Al-Fatihah, baca Fatihah dah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setelah imamnya baru bapak-bapak ikut amin. Kalau mendahului imamnya kagak dapat pahala, ya nggak dapat. Nanti nggak bareng imamnya para malaikat, nggak dapat ampunan dah. Nah makanya begitu Al-Fatihah waladdallin, bapak-bapak bisikkan dalam hatinya, Rabbighfirli, ampuni saya Allah. Nah setelah itu kan sebentar tuh langsung masuk amin. Nah ini bacaan Fatihah yang kita saya perhatikan kadang main sambar ini gara-gara anak-anak nih. Kita takut ketinggalan anak, kita sambar juga. Jangan. Dengar dulu sampai suara imam ada lafaz kedengaran amin, ikut bersama. Dia bilang kita ikut. Haitsu lam yudrik zamanan yas'al fatihata, sekira si makmum masbuk memang nggak bisa ikut karena ketinggalan, dia tidak bisa mencapai baca Fatihah min qiyamil imam, dari berdirinya imam. Kalau imam sudah ruku, kita jangan baca Fatihah juga. Kita belum baca Fatihah, jangan baca juga, nggak dapat nanti. Kalau udah sampai dia ruku, dia bangun lagi, kita belum ruku, nggak dapat 1 rakaat. Ini kita poles sholat kita biar tambah cantik. Walau fi kulli rakaat fi kulli rakaat li sabqihi fil ula wa takhalluful ma'mumi fihi bi zahmatil ala kulli hal. Jadi baca Fatihah ma'a basmalatin bersama bismillah itu bagian daripada 1 rakaat. Jadi kalau Al-Fatihah baca basmalahnya nanti memang ada 4 porsi. Pertama dibaca, kalau ini dalam sholat jahr ya, sholat yang keras bacaannya. Pertama dibaca dengan keras, Bismillahirrahmanirrahim, terus sampai Al-Fatihah selesai. Ada yang tidak terlalu keras, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang nggak dibaca sama sekali. Kalau nggak dibaca, nanti kurang dong saat ayatnya. Enggak. Nah, ayatnya di ghairil maghdubi alaihim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, itu 1 ayat. Makanya basmalah bagian mereka yang tidak baca itu 1 ayat. Jadi tetap Fatihahnya 7 ayat. Nah kita memang biasa keras nggak apa-apa ya, nggak bisa terus itu hal-hal yang nanti bapak-bapak akan dapatkan di masjid dan musola yang beragam. Nah kita gimana menyikapinya? Ya tergantung imamnya. Saya memang imamin berimamum dengan siapa aja, silakan aja. Selama dia memang paham fikihnya, saya nanti kan masuk surga duluan, dia belakangan. Imam belakangan Pak. Gimana? Periksa dulu. Iya diperiksa dulu makmumnya pada beres belum. Ya cuman tempat sudah ada di sono, itu udah ada tempatnya. Dibacakan belakangan. Nah, ini basmalah jadi dibaca keras. Iya. Kalau bapak sholatnya di masjid yang memang udah dari dulu keras, jangan dicoba-coba untuk baca peran. Kenapa? Nanti berisik. Imamnya nggak baca Bismillah, kagak sah, berisik. Karena makmumnya taunya segitu. Ya, tapi ini kita jelaskan biar nanti bapak ketika sholat di masjid nggak ada basmalah, nggak panik, nggak kagetan. Kok ini orang baca basmalah? Baca cuman pelan. Ada yang nggak baca tadi ayat surat Fatihah yang
siratal ladzina an'amta 'alaihim, satu ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi Al-Fatihah kan 7 ayat. Nah, kita mah ngitung dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim satu ayat. Kenapa basmalah kita keraskan? Keraskan Pak, kalau biasa keras mah nggak apa-apa. Emang ada hadisnya, warid, ya nggak apa-apa. Pokoknya kalau urusan sholat mah tergantung imam aja, kita mah makmum, nggak usah takut. Ya, yang makmum pokoknya yang bertanggung jawab semuanya imam. Imam bertanggung jawab. Disitulah beratnya jadi imam. Ya, saya dapat mungkin mas sebenarnya kita tidak jadi imam. Kenapa berat? Ya cuman memang ya berat apa pahalanya gede juga bang Sarani. Berat artinya tempat duduk sudah ada di sono, disiapin. Ya, kamar khusus sudah ada. Kemudian Fatihah ini juga dibaca dengan tasdidnya yang lengkap. Bi tasdidatiha. Berapa tasdidnya? Tasdidnya ada 14 tasdid. Kalau kurang Ustaz, 2 tasdid. Kalau dalam kajian sementara dia bisa belajar, dia tidak pelajari, itu bisa jadi tidak sah. Kecuali 2 nggak bisa berubah dia, nah lain lagi, itu sah-sah saja. Ada orang susah banget goiril magdu, goilir lagi, goilir, ya ropopo. Kalau yang berapa kali-kali, nanti yang kayak gini. Tentunya untuk imam kan memang diusahakan ya makhrajnya, kemudian tajwidnya ya dipas. Itu tasdidnya ada berapa? Ada 14. Ma'ari ayati hurufin fiha. Kalau dengan huruf-hurufnya semuanya itu tasdidnya tadi 14. Jadi kenapa? Nanti satu tasdid itu kan 2 huruf. Satu tasdid 2 huruf. Jadi yang sampai kurang. Karena kalau kurang berarti ada yang kurang. Wa makharijuha, dan makhrajnya huruf-huruf yang ada di Fatihah. Dan tasdid itu kalau nggak ditasdidkan, iyaka berubah bang artinya. Harus iyaka. Kalau tanpa tasdid artinya itu sinar matahari. Iyaka itu sinar matahari. Tapi kalau iyaka hanya kepada engkau. Iyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Nah kalau iyaka na'budu, ini nanti kita menyembah sinar matahari. Nah disitulah gimana Ustaz kalau makmum? Makmum tadi tanggung jawab imam. Kalau dia bacanya salah-salah atau kurang-kurang, imam lagi tanggung jawabnya. Nah disitulah perlunya ada kajian tahsinul Quran, tahsinul qiraatil Quran, grup-grup, kelompok-kelompok pengajian memperindah bacaan Quran kita, khususnya ya kita semua, karena kita sewaktu itu ngimamin istri di rumah, ngimamin anak-anak di rumah. Cuman pengajian tahsinul qiraatil Quran itu nyaris bubar Bang Ishak. Agak ada pisan. Dari RT 1 sama RT 10 agak ada. Program tahsin itu sangat jarang. Makanya saya di sekolah, guru-guru wajib tiap minggu hadir ke program tahsinul qiraatil Quran. Karena saya bilang, mengajar anak-anak nanti baca Fatihah salah gimana? Wajib hadir. Kalau nggak hadir nanti saya skor. Kalau nggak dipinati, ya, didenda nanti. Kenapa? Nanti salah kamu nanti turun ke anak-anak gimana? Ngajarin Fatihah, ngajarin surat-surat yang dibaca. Tahsin. Nah ini kalau saya masih di SD dulu ada di Kampung Hutan, di Kampung Panjang, di Kampung Kelapa, di Kampung Pos Citayam, itu ada pengajian tahsinul qiraatil Quran, memperindah dan mempercantik, memperbaiki bacaan-bacaan kita, paling tidak yang rutin.
Nah 5 bulan, ntar lagi kita mau puasa nih, ini 2 bulan, ntar lagi Jumadal Ula. Jumadal Ula, Jumadasnya, Rajab, Syaban, Ramadan, 4 bulan lagi Pak. Nah imam-imam musola, imam masjid yang memang biasa baca surat At-Takatsur, surat An-Nas, itu coba diulang-ulang bersama guru dan yang memang bagus bacaannya, sehingga nanti ketika ngimami itu semakin cantik, semakin bagus. Dan ayo kita buat, ini ada pojok-pojok 4 nih, tuh 2, 3, 4. Apa? Kalau baca Quran itu walaupun terbata-bata, belajar Quran itu pahalanya luar biasa. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, oleh Imam Muslim. Tadi malam saya sempat urai di acara tahlil perdana almarhum Bapak Tujiman. Majtama qaumun fi baitillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikatu wa zakarahumullah fiman indah. Ada 4 hadiah yang kita dapatkan di samping 1000 rakaat pahala sholat sunnah, kita dapat 4 hadiah lain. Pertama apa? Kalau kita kumpul di masjid, kita kumpul di mushola, kita kumpul di satu rumah, kita belajar membaca Quran. Ayo baca Fatihah. Kita ada berlima, yang belum bisa nih 5 kumpul. Yang belum bisa ada 10 kumpul, paling banyak 10. Kalau lebih dari 10 nggak bisa. Kenapa? Gak ada waktunya memperbaiki imam, nanti apa ustadznya kagak bisa-bisa, nanti kita nggak bisa-bisa. Makanya Bapak ada istilah privat kan, ada istilah khusus belajar Quran sendiri aja di rumah. Emang kenapa? Emang belum bisa, kalau kumpul kan gak enak, bisa jadi gak nyaman. Nah, ustadznya juga harus pintar kalau mengajar Quran mah, jangan dikumpulin. Yang udah baca bagus kumpul, yang belum jaga juga nggak nyaman dia. Nyaman. Nah kita kumpulin yang memang baru Iqra 1, Iqra 1, Iqra 2, Iqra 2. Ada 6 kelompok tuh. Dia ada 4 titik tuh, 2, 3, 4. Depan lagi pojok-pojok. Nah, itu masjid bisa jadi rame dan bisa menjadi kita tadi dapat kesakinah yang pertama. Tadi pahalanya jelas. 1000 rakaat sholat sunnah kita dapatkan. Yang kedua kita mendapat ketenangan. Yang kedua, rahmat Allah itu bercucuran ke tengah-tengah kita itu, di kelompok kita itu. Rahmat Allah itu terus Allah turunkan. Apa sih rahmat? Kasih sayang Allah. Allah sayang sama kita. Kalau Allah sayang sama kita, Allah punya apa? Punya alam semesta, maha kuasa. Dikasih dikit kekuasaan, keren. Jadi apa? Jadi camat. Jadi apa? Jadi bupati. Ya, itu kan dikit bener kekuasaannya. 5 tahun plus terbatas ke Kabupaten Bogor doang. Allah punya kekuasaan bukan di Kabupaten Bogor. Alam semesta dia yang berkuasa. Jadi Allah kasih sayang. Allah turunkan rahmatnya, Allah kasih sayang, Allah berikan kepada kita kasih sayang Allah. Jadi nggak begitu ribet, rizki datang. Ya cek, alhamdulillah dapat. Berangkat ke pasar pagi-pagi, dagangan mah cuman sederhana aja. Tapi kan kita duduk dari ke pasar dari jam 7, dari jam 8 habis sholat isyraq atau sholat duha, berangkat ke pasar, cuman dagangan cuman bawa dikit benar, tapi pulang duit bawa buat begitu banyak. Emang kenapa? Ada ibu-ibu bawa barang banyak, lah kita bantuin. Bisa kita bantuin apa? Si ibu itu terima kasih doang? Lah kagak. Gak terima kasih aja nggak mungkin Pak. Orang dia habis belanja sewa mobil, dibantuin turun. Saya bantu ya Bu. Oh iya terima kasih deh, bawain masih diangkat ke warungnya, habis belanja untuk warungnya, atau orang belanja mau pulang, masya Allah banyak benar, kita bantuin. Habis dibantuin Bang Tamit ya bilang terima kasih doang? Nggak mungkin Bang, nggak mungkin. Nah, kalau diintip terus besok belanja hari apa Bu? Setiap belanja Bu sambil ngobrol-ngobrol. Setiap hari Minggu atau hari Senin saya belanja deh. Pagi saya turun jam sekian. Oh Senin nanti deh, Senin saya kesini, saya bantuin. Besok 1 kali lagi, 2 kali, 3 kali bantu, terima kasih. Tidak mungkin. Pastinya dagangan dikit, ada tambahan kerjaan. Itu rizki, rahmat Allah, dah gampang aja. Dan kita pun mau nggak pakai gengsi. Emang itu gengsi kenapa? Emang haram itu?
Justru pahala kalau nggak dikasih duit nih, pahalanya kita ditabung nanti di sono. Itu kalaupun dibayar kita ikhlas kok, nggak perlu dibayar, nggak usah Bu. Tapi dikasih juga, ini buat beli es krim, ya alhamdulillah Bu, mudah-mudahan berkah. Udah, begitu. Itu rahmat Allah. Jadi gampang, jadi Allah gampang aja rezeki itu. Ya, kemudian wahafat wan zakarahum piman indahu wa zakarahumullah piman indah. Kemudian Allah hitung orang itu dalam orang yang dekat sama dia. Jadi dekat sama Kapolres aja SIM kagak repot, STNK nggak usah ribet-ribet, ada anak buah dia, diambil dianterin. Bagaimana Allah yang punya kekuasaannya bukan sekapolres Depok, kecil bener Depok mah. Kekuasaannya luar biasa, seluruh alam semesta punya dia. Di dalamnya ada bintang-bintang jutaan, ada bulan, ada planet-planet yang lain, ada laut yang Masya Allah. Jadi kalau kita udah masuk dalam orang yang dekat sama Allah kan enak benar. Nah itu kita baca, kita perbaiki. Ini yang makanya pengennya ustadz-ustadz muda bergerilya, ayo cepat. Saya udah gak bisa nih Pak. Dulu mah saya masih kayak Ahmad Kausar nih, masih mahasiswa, saya punya tim. Ya punya tim, nggak dibayar, orang lain mahasiswa kok. Ya, dikasih, alhamdulillah. Nggak dikasih kita nggak pernah minta. Kita pengennya Allah yang kasih. Kalau Allah yang kasih lebih gede. Kalau orang ngasih, iya mohon maaf, tidak terlalu mungkin banyak-banyak, biasa aja. Tapi kalau dikasih diterima, nggak dikasih, jangan ngomel. Emang apa? Baca Yasin. Kita baca Yasin kan? Waja'a rajulun min aqsal madinati ya rajul waja'a min aqsal rajul yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran ittabi'u man la yas'alukum ajran. Nah kalau ada ustadz minta duit itu kagak bener Pak, habis ngaji apalagi nyatet berapa duit untuk ceramah biaya sekian, itu gak bener. Jangan dipanggil lagi kayak gitu. Panggil ustadz kiai yang datang, udah panggil. Kalau dia tanya berapa transportnya, dia sebut, nggak benar itu. Kalau kiai berapa kiai transportnya disebut sama dia, itu nggak benar. Kenapa? Karena kiai, ustadz, para ulama itu ngajar nggak ada niatan untuk dapat duit, dapat ajar minallah. Adapun dikasih, alhamdulillah. Nggak dikasih nggak apa-apa, jangan ngomel, nggak usah nelpon panitia. Nanti Allah yang kasih. Itu guru-guru pengajian, guru-guru ngaji, para ulama, para kiai begitu dulu mah. Makanya para ulama, para kiai dulu punya empang, punya kebun, punya toko. Imam Abu Hanifah dagang, dikasih alhamdulillah, nggak dikasih nggak usah ngambil. Emang harusnya ya para kiai itu ketika diundang ke daerah, di musola diundang, dia diundang musola, ya Allah musola ini belum ada kamar mandinya, dikepelin amplop sama panitia, langsung dikasih lagi panitia, tolong itu musola nanti ini duitnya ya, saya tambah, dan ini amplopnya tadi buat bikin itu tuh kamar mandi, kasih keran 10 biji begitu. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, ini makhrajinya kan harus diperbaiki terus, ada perbaikan-perbaikan. Kalau udah kita belajar mah kagak berubah, itu lain lagi. Tapi kalau kita tidak mau belajar, lain lagi pula. Bisa jadi sholat kita bermasalah. Gitu. Nah, ini insya Allah yang mudah-mudahan ustadz-ustadz muda nih pengen kita, ya kalau satu RT 200 kakak, bukan main. Satu RT 100 kakak, berarti 10 guru. 10 guru itu kurang. Makanya saya kalau ya Allah masih kurang nih Ustadz Hafidh, Ustadz Kamil masih kurang nih TPA. Ustadz Sahroni buka, Haji Mukhoyar buka, Bang Ali buka aja Bang Ali. 10 orang anak pegang tiap sore, nggak apa-apa. Ya, makin banyak, makin bagus, banyak yang nangani. Sehingga anak-anak kita nanti semuanya baca Fatihahnya benar dan banyak punya hafalan ayat-ayat Qur'annya. Dah, ini saja sekedar untuk polesan rukun sholat yang keempat, yaitu surat Al-Fatihah, yang nanti kita kalau ada anak-anak ingetin, tong, bisikin, tong, nanti kalau amin bareng-bareng imam, jangan berisik-berisik juga. Lu pada berisik lo, baca-baca jangan apa amin, jangan buru-buru, jangan gitu juga, kita pelan-pelan.
bisikin aja, tong sini tong. Apalagi bapak bawa permen 10 biji di kantong, ini permen nih, ngomong-ngomong nanti kalau amin jangan duluan ya, sampai imam udah bilang kamu baru bilang amin. Kalau kita bisikin pasti denger dia, dan dia senang kalau kita kasih. Apalagi basa-basi tanya lagi, ya kalau digebris dia malah pada kabur pak, usap-usap kepalanya. Wala anak-anak ini masya Allah, tadi anak kecil, saya lihat ada anak kecil situ satu, pojok mana udah pulang deh. Di belakang tadi kemana udah pulang kayaknya. Jadi anak-anak itu juga memang aset kita, generasi kita ke depan. Ya kita bagaimana siasati, juga jangan dimarahi, jangan digebris habis-habisan. Nah, jadi masing-masing bapak kan kalau jalan kantongnya permen 3 biji, 2 biji gitu, ya. Kalau emang ini kita bagi dan kita bisikin. Dan pertama itu, jadi mereka akrab sama kita. Kalau udah dia langsung berhenti. Kenapa? Permen dulu kan murah permen, kita beli sebungkus, simpen aja. Mau ke masjid bawa, mau ke sholat Bang Kamil ya, Bang Kamil, bawa kantong permen. Sama bocah jadi. Pak Kamil itu bocah kenal, wah Pak Kamil ya Allah datang. Pak Haji Said ya, Pak Haji Said. Kita punya permen kantongnya aja. Kalau nggak bikin aja manisan di rumah diri kita. Nah bocah bisa senang agar kita bikin agar bungkus-bungkus keren tuh. Anak-anak mah seneng. Cuman bisikin tong, ini permen nanti habis makan kulitnya bungkusannya main yang berbahaya itu pahala lagi. Ada lagi aja pelajaran. Kita masjidnya makanya ada tempat sampah di depan. Organik dan organik, bagi non organik yang sampah bisa diurai dan tidak. Dah sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan silakan Pak. Kalau nggak ada kita tutup. Ya, alhamdulillah. Insyaallah Sabtu depan kita sambung lagi. Kita tutup pertemuan kita ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.